Halo semua, perkenalkan nama saya Gregorius Kari dengan NIM 19.003.0449. Sekarang saya akan presentasikan laporan pembuatan sistem informasi yang akan saya kerjakan, di mana sistem informasi yang akan saya kerjakan merupakan sistem informasi e-commerce berbasis web yang nantinya akan digunakan sebagai media penjualan paket wisata pada PT Ojek Trip Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada analisis kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan 3 jenis user yang akan menggunakan sistem informasi ini, di mana ada admin yang pertama yang merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem, di mana seorang admin dapat melakukan perubahan-perubahan tertentu pada sistem. Yang kedua ada member. Member itu merupakan pengguna yang telah melakukan registrasi akun pada sistem, sehingga ia dapat melakukan pemesanan produk atau pemesanan paket wisata. Yang ketiga ada guest, yang merupakan pengunjung yang belum melakukan registrasi, sehingga hanya dapat melihat paket wisata serta informasi lain seperti informasi mengenai kontak perusahaan serta informasi profil perusahaan lainnya. Nah, berikutnya operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Yang pertama ada menambahkan produk paket wisata untuk ditampilkan pada website e-commerce. Berikutnya ada mengelola informasi produk yang ada, terus mengakses dan mengelola data transaksi, dan juga melakukan pemrosesan data pesanan pelanggan. Untuk member, operasi yang dapat dilakukan oleh member melakukan login, seperti admin juga dapat melakukan login pada website e-commerce. Terus untuk member juga dapat melakukan pengelolaan akun yang ia miliki, terus melihat pilihan paket wisata yang tersedia pada sistem informasi e-commerce. Berikutnya melihat informasi lain juga mengenai profil perusahaan, melakukan pemesanan paket wisata, serta melakukan payment atas pesanan yang dilakukan. Terus untuk guest, operasi yang dapat dilakukan oleh guest, yang pertama ada mendaftar akun pada website e-commerce, terus berikutnya melihat informasi produk yang ditampilkan, dan juga melihat informasi profil perusahaan. Namun untuk guest ini seperti yang dikatakan tadi, dia belum bisa melakukan pemesanan paket wisata karena dia belum melakukan registrasi. Nah, berikutnya analisis kebutuhan perangkat lunak. Untuk perangkat lunak, sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows, terus text editor, di mana saya menggunakan VS Code, web server, saya menggunakan SAMPP. Untuk web browser saya menggunakan yang namanya Chrome. Untuk perangkat keras, 1 unit laptop yang dibutuhkan adalah 1 unit laptop dengan spesifikasi minimalnya prosesor i5, terus RAM 4 GB, hard disk minimal 128 GB. Terus berikutnya perangkat keras yang dibutuhkan ada 1 unit perangkat jaringan komputer. Nah, berikutnya untuk analisis spesies mengenai performance pada aplikasi yang sedang pada sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, pemesanan paket wisata masih harus menghubungi perusahaan terlebih dahulu atau datang langsung ke kantor perusahaan. Nah, sementara pada sistem yang diusulkan, yaitu sistem yang akan saya kerjakan, dapat melakukan pemesanan melalui website e-commerce tanpa harus menghubungi perusahaan terlebih dahulu atau tanpa harus datang langsung ke kantor perusahaannya. Yang kedua, pada sistem yang sedang berjalan, pemasaran produk hanya terbatas pada media sosial serta menggunakan brosur saja. Nah,
pada sistem yang diusulkan, dengan adanya sistem ini nanti dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan tak terbatas pada pengguna sosmed saja. Jadi selagi perangkat calon konsumen terhubung ke jaringan internet, maka pemesanan paket wisata dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Nah, berikutnya analisis spesies terkait information. Pada sistem yang sedang berjalan, calon konsumen sering mengalami kekurangan informasi baik mengenai paket wisata, tata cara pemesanan hingga mekanisme pembayaran, sehingga terkadang calon konsumen tidak jadi melakukan pemesanan paket wisata. Nah, hal ini dikarenakan ketika ia ingin memesan, dia perlu menghubungi perusahaan terlebih dahulu. Nah, hal itu tentunya akan sangat tergantung pada kecepatan respon dari perusahaan. Nah, maka pada sistem yang diusulkan sekarang, yaitu sistem menyediakan informasi paket wisata secara lengkap, memetakan proses pemesanan hingga pembayaran secara teratur dan terurut, sampai konsumen mendapatkan etiket sebagai bukti pemesanan paket wisata. Jadi para konsumen tidak lagi kebingungan mengenai tata cara pemesanan, pembayaran hingga sampai mendapatkan etiket, begitu. Karena dalam sistem informasi ini semuanya akan dipetakan secara terurut. Berikutnya ada analisis spesies yang terkait dengan kontrol. Pada sistem yang sedang berjalan, sistem informasi yang dilakukan pada sistem yang sedang berjalan, sistem yang dilakukan masih secara manual, yang memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan dalam mengelola data transaksi. Pada sistem yang diusulkan, dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut dikarenakan setiap data transaksi yang akan terjadi di dalam sistem akan dilakukan perhitungan secara otomatis oleh sistem, sehingga dapat menghindari kecurangan yang kemungkinan akan dilakukan oleh pegawai perusahaan. Lalu yang berikutnya analisis spesies yang terkait dengan efisiensi. Pada sistem yang sedang berjalan, data pesanan diproses dengan cara yang konvensional sehingga hal tersebut menyita banyak waktu. Gitu. Namun pada sistem yang diusulkan data pesanan diproses secara otomatis oleh sistem sehingga dapat membuat proses pengelolaan data tersebut menjadi efektif. Lalu yang kedua, pada sistem yang sedang berjalan, kecepatan proses pemesanan masih bergantung pada seberapa cepat pelanggan mendapat respon dari perusahaan, dikarenakan dia harus menghubungi perusahaan untuk melakukan pemesanan. Namun pada sistem informasi sistem yang diusulkan, proses pemesanan berlangsung cepat dan mudah hanya melalui website e-commerce. Dikarenakan dia bisa melakukan pemesanan kapan saja dan dari mana saja. Untuk service, pada sistem yang sedang berjalan, kualitas pelayanan menjadi kurang maksimal apabila admin perusahaan tidak fast respon terhadap pelanggan yang ingin memesan. Nah, pada sistem yang diusulkan, kualitas pelayanan akan ditingkatkan karena website e-commerce memberikan kemudahan serta keefektifan bagi pelanggan yang ingin melakukan pemesanan paket wisata, di mana ia tidak perlu menunggu respon dari perusahaan dulu untuk akhirnya bisa memesan paket wisata. Sekarang untuk flowchart. Nah, alur proses di dalam sistem informasi ini dimulai dari
ketika admin melakukan pemanggilan alamat website. Nah, setelah terpanggil, sistem akan menampilkan halaman login admin. Nah, setelah ditampilkan, admin melakukan login berupa memasukkan data username dan juga password. Nah, data username dan password tersebut akan dilakukan verifikasi oleh sistem. Apabila verifikasinya gagal atau data yang dimasukkan salah, tidak sesuai, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login agar admin dapat memasukkan kembali data yang benar. Gitu. Nah, apabila verifikasinya berhasil atau data yang dimasukkan benar, maka sistem akan lanjut menampilkan halaman dashboard admin. Nah, pada halaman dashboard, admin akan memasukkan data produk, yaitu paket wisata. Nah, setelah dimasuk atau diinput oleh admin, data paket wisata tersebut akan disimpan oleh sistem. Lalu berikutnya, data yang tersimpan otomatis akan tertampil pada halaman pelanggan apabila pelanggan mengakses website tersebut. Nah, jadi data produk ditampilkan. Nah, pelanggan bisa melakukan pemilihan produk tersebut, dan ketika pelanggan memilih salah satu produk yang diinginkan, sistem akan menampilkan formulir pemesanan untuk dilengkapi oleh pelanggan. Jadi pelanggan akan mengisi formulir tersebut. Setelah dimasukkan semua, sistem akan menampilkan menu pembayaran. Nah, proses berikutnya pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah terbayarkan, maka data pesanan akan diproses, yaitu disimpan pada database. Terus juga akan mengirimkan atau menampilkan etiket ke halaman pelanggan sebagai pegangan pelanggan bahwa ia sudah melakukan pemesanan paket wisata. Nah, selanjutnya sistem juga akan mengirimkan notifikasi kepada admin bahwa ada pesanan baru yang masuk. Jadi pesanan tersebut dilihat oleh admin, maka selanjutnya ia akan memproses pesanan tersebut. Berikutnya ada data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada diagram DFD level 0 atau biasa disebut diagram konteks. Nah, di sini digambarkan terdapat 3 entitas utama, ada admin, member, dan juga guest. Nah, 3 entitas ini melakukan interaksi terhadap sistem informasi e-commerce. Jadi untuk admin, proses-proses yang ia lakukan yaitu memasukkan data login, data paket wisata, data pesanan, data transaksi, serta data profil perusahaan. Maka dengan begitu ia juga akan mendapatkan output yang merupakan informasi login berdasarkan inputan yang telah dia lakukan, apakah loginnya berhasil atau tidak, maka informasinya akan kembali ke admin tersebut. Begitupun untuk paket wisata, pesanan, transaksi, dan juga profil perusahaan. Begitupun pada member, di mana dia memasukkan data login, data pesanan, data pembayaran. Nah, sama seperti admin, begitu juga output yang akan didapatkan oleh member. Nah, untuk guest, di mana guest dia interaksi terhadap sistemnya, yaitu melakukan registrasi. Jadi dia memasukkan data registrasi, lalu ia akan mendapatkan output
dari sistem berupa informasi registrasi yang telah ia lakukan. Nah, berikutnya ada DFD level 1, di mana ini menggambarkan lebih rinci proses-proses yang terjadi pada diagram level 0 tadi, diagram konteks, di mana di sini dipecah menjadi 6 proses. Yang pertama ada registrasi, ada login, ada paket wisata, ada pemesanan, ada pembayaran, ada profil perusahaan. Nah, untuk registrasi ini dilakukan oleh guest seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana data registrasi yang dimasukkan akan diproses oleh sistem. Jika berhasil, maka akan disimpan pada database pengguna atau user. Nah, data tersebut akan dibalikan ke sistem untuk ditampilkan ke guest mengenai proses registrasi yang telah dia lakukan. Untuk login juga sama, hanya saja login dilakukan oleh member dan juga admin. Jadi proses login dia juga akan terhubung ke tabel yang bernama pengguna atau user di dalam database. Untuk proses berikutnya ada paket wisata yang dilakukan oleh admin, di mana ia memasukkan informasi atau data paket wisata dan akan tersimpan ke tabel galeri atau tabel produk di dalam database. Untuk pemesanan dilakukan oleh member, nanti akan terhubung ke database, ke tabel pesanan di dalam database. Begitu juga pembayaran dilakukan oleh member, juga terhubung ke tabel pesanan di dalam database. Nah, untuk profil perusahaan itu dilakukan oleh admin, di mana admin melakukan input data profil perusahaan, misalnya kontak, alamat, dan lain-lain. Nah, nanti akan disimpan di tabel informasi perusahaan di dalam database. Berikutnya ada DFD level 2 registrasi, di mana proses registrasi tadi waktu di DFD level 1 akan dipecah lagi menjadi 2 proses, ada tambah data dan juga edit data, di mana guest yang melakukan registrasi tadi, setelah dia berhasil terregistrasi, dia akan berubah status menjadi member, di mana dia dapat melakukan perubahan-perubahan tertentu pada akun yang ia miliki. Nah, itu juga akan mempengaruhi tabel pengguna di dalam database. Berikutnya ada DFD level 2 mengenai paket wisata. Ini dilakukan oleh admin, di mana bisa menambahkan paket wisata baru, mengedit paket wisata yang ada, atau juga menghapus paket wisata yang telah ada. Itu akan mempengaruhi tabel yang di diagram level 1 tadi, yang bernama galeri. Ini ada typo sedikit. Jadi ini tabel yang sama galeri dengan paket wisata ini. Berikutnya ada data flow diagram level 2 mengenai pemesanan. Itu dilakukan oleh member, di mana member dapat menambahkan data pesanan, mengedit, dan juga menghapus data pesanan yang ia miliki. Nah, itu akan mempengaruhi tabel pesanan di dalam database. Lalu berikutnya ada profil perusahaan, sama, ini juga menambahkan, mengedit, menghapus, namun dilakukan oleh admin dan akan mempengaruhi isi tabel informasi perusahaan. Berikutnya entity relationship diagram yang akan menggambarkan hubungan di dalam sebuah database, di mana terdapat 5 tabel di sini. Ada
tabel pengguna, paket wisata, etiket, pesanan, dan juga pembayaran. Nah, untuk relasinya, jadi pengguna memesan paket wisata, jadi hubungannya dia satu pengguna bisa memesan many paket wisata gitu, one to many. Terus pengguna ke etiket juga sama, jadi pengguna memiliki etiket bisa memiliki lebih dari satu tiket. Terus etiket memiliki satu pesanan, terus satu pesanan memiliki satu pembayaran. Nah, dari tabel-tabel ini terdapat atribut-atributnya, di mana ID akan selalu menjadi primary key dari tabel-tabel ini. Nah, contoh untuk pengguna ada ID, kode, nama, ada email, dan seterusnya. Berikutnya ada mapping. Ini kurang lebih ini berdasarkan ERD juga tadi. Jadi user bisa memesan tour package atau paket wisata tadi. Nah, pada user tadi primary key-nya ada user ID, terus di paket wisata primary key-nya package ID. Terus user juga tadi bisa memiliki memiliki etiket, di mana pada etiket primary key-nya ada tiket ID. Terus foreign key-nya package ID dinyatakan foreign key karena package ID ini merupakan primary key dari tour package. Nah, begitupun seterusnya, etiket memiliki pesanan yang primary key-nya booking ID, terus foreign key-nya ada user ID, package ID, dan yang terakhir ada tabel pembayaran dengan primary key-nya payment ID, terus foreign key-nya package ID. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dadah.